Halo semua, bersama saya Ryan di sini. Gimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga baik-baik saja. Semoga hari ini menyenangkan bagi kamu. Dan bagi yang sedang punya masalah, semoga cepat kelar masalahnya dan dilancarkan segala urusannya. Dan yang lagi rebahan sambil main HP, yang kalau disuruh emak aja males-malesan. Kali ini saya akan merangkum film yang cocok banget nih bagi kamu yang lagi mager males-malesan di rumah aja, yaitu film The Art of Getting By, yang diperan utamakan oleh Freddie Highmore sebagai George Zinavoy di film ini. Film tahun 2011 ini menceritakan tentang seorang remaja yang berpikir jika segala sesuatu di dunia ini tidaklah penting, karena pada akhirnya semua akan mati, dan merasa apa gunanya berusaha yang pada akhirnya akan sia-sia juga. Tanpa banyak basa-basi atau intro-intro semacam itu, kita langsung aja mulai ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan scenes George yang sedang berjalan menuju sekolahnya. George selalu memikirkan sebuah kalimat kutipan yang dibacanya saat kecil dulu, yaitu kita hidup sendiri, kita mati sendiri, dan yang lainnya hanyalah ilusi. George berpikir, mengapa dia menghabiskan waktunya untuk bekerja, berkeringat, berjuang hanya untuk sebuah ilusi. Itu membuat ia tak bisa tidur semalaman, dan tidak memiliki teman atau introvert. Di kelas, saat guru hendak mengumpulkan tugas, George tidak mengerjakannya. Ia merasa tertekan dengan hal yang selalu difikirkannya itu, merasa semuanya tidak berarti, termasuk tugas yang diberikan gurunya itu. Akibatnya, George diminta untuk menemui kepala sekolah, lalu George pergi keluar kelas untuk menenangkan dirinya sejenak. Tapi di sini kita bisa melihat George yang cukup berbakat di bidang seni, yaitu melukis. Ia lebih suka melukis di buku tugasnya daripada mengerjakan soal-soal yang ada di buku itu. Setelah itu, ia pergi ke ruangan kepala sekolah. George diberi peringatan karena beberapa bulan setelah itu adalah acara kelulusan dan George harus serius dalam pelajaran. Setelah itu, George pergi ke atas gedung sekolahnya untuk melihat pemandangan kota, dan George bertemu dengan teman sekelasnya, Sally, yang terlihat sedang merokok. Tiba-tiba ada seorang guru yang datang dan bertanya siapa yang merokok di atas ini. Sontak saja Sally langsung membuang rokoknya, tapi George malah mengambil rokok dan berpura-pura merokok dengan maksud melindungi Sally agar Sally tidak tertuduh. Lalu Sally pergi dan berterima kasih. Singkat cerita, saat George di rumah, ibunya menanyakan permasalahan George yang diberitahu pihak sekolah, tapi George merasa bisa mengatasinya. Dia hanya butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Keesokan harinya, pada saat di kelas seni, George dimarahi gurunya karena tidak melukis sesuatu yang bagus dan tidak memiliki subjek yang bagus untuk dilukis. Setelah itu, saat di jalan pulang, Sally menemui George dan berterima kasih atas apa yang dilakukan George kepada Sally sebelumnya, dan menanyakan mengapa George selalu tidak mengerjakan tugasnya. There's so many more important things to think about. Homework ends up seeming like an afterthought. ADD? No, they tried everything. Ritalin, Lexapro, tutors, therapy. Nothing worked. I'm the Teflon slacker. Sally mengajak George ke rumahnya dan mengenalkan George kepada ibunya. Sally bercerita tentang hidupnya yang dimana dia berasal dari kelas buruk, dan ketika maghrib tiba, George pulang, dan saat di rumah, listrik rumahnya padam karena ibunya telat membayar tagihan. Ayah tirinya menyuruh George untuk mengerjakan tugas-tugasnya, tetapi dia tidak bisa menggunakan laptopnya karena tidak ada baterai dan tidak ada listrik. Keesokan harinya, gurunya menanyakan pendapat tentang sebuah novel kepada George, yang dimana George tidak memperhatikan gurunya itu. Tetapi karena George membaca novel tersebut, ia dapat menjawabnya dengan mudah. Setelah itu, George bertemu dengan Sally di kantin, dan Sally memperkenalkan temannya, yaitu Will dan Zoe. Karena George suka menggambar, Will meminta George menunjukkannya. Will tertarik dan meminta George menggambar untuk poster undangan di acaranya pada malam tahun baru nanti. Dan di rumah, George langsung membuat poster itu, dan lagi-lagi tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Keesokannya, George memperlihatkan gambar yang dibuatnya kepada Will, dan Will menyukainya. Setelah itu, George dan Sally bolos sekolah untuk menonton bioskop dan berjalan di jalanan kota. Saat itu, mereka bertemu dengan ayah tiri George yang tampak aneh dan berjalan menuju tempat warung kopi, bukan ke tempat kerjanya. Saat di sekolah, George ditemui kepala sekolah. George dihukum dan disuruh menjadi penghubung antara alumni yang berbakat untuk menjadi pembicara di awal depan kelas. Sepertinya itu menjadi kegiatan rutin sekolah. Jika tidak, maka George akan diskors karena perbuatannya merokok di sekolah itu. George bertemu dengan seorang alumni itu yang bernama Dustin, dan saat di kelas, Dustin menjadi pembicara dan memperlihatkan karya lukisannya, dan suasana begitu awkward. Tidak ada satupun yang bertanya. Dustin merasa sedih karena itu. Setelah itu, George dan Dustin mengobrol di luar,
mereka semakin dekat. Dustin mengajak George untuk datang ke studionya di kota Brooklyn. Ketika George dan Sally pulang, Sally mengajak George untuk jalan keluar. Karena George tidak memiliki rencana liburan, mereka pergi ke studio Dustin untuk melihat karya-karyanya. Di sana, Dustin terlihat tertarik dengan Sally, tetapi ia berkata tidak akan mendekatinya jika George mempunyai hubungan dengan Sally. Maghrib tiba, mereka pun pulang. Esoknya, George menjalani pagi seperti biasanya dan mendapat pesan SMS dari Sally dan mengajaknya ke acara malam tahun baru di rumah Zoe. Sampainya di sana, ia bertemu dengan kawan-kawannya Sally, Zoe, Will, Asep, Ujang, Dadang, dan yang lainnya. Dan mereka pergi ke klub malam. Sally asik bersama temannya dan George sendiri. Lalu George pergi keluar karena ia tak terbiasa dengan suasananya. Lalu George muntah karena tidak terbiasa mabuk-mabukan dan tertidur di pinggir jalan. Lalu setelah acara selesai, Sally membangunkan dan mengajak George ke dalam. George beristirahat di rumah Sally. Keesokan paginya, George pulang dan melihat ayah tirinya yang sedang berkeliling di jalanan kota seperti kemarin. George mengikuti ayahnya dari jauh. Yang terlihat, ayahnya tidak pergi ke kantor, melainkan hanya duduk dan membaca koran di pinggir jalan. Sally dan ibunya membicarakan tentang George, yang dimana ibunya suka melihat Sally dekat dengan George. Keesokannya, saat di galeri lukisan, Dustin memberikan saran ke George agar melakukan sesuatu yang dia sarankan agar bisa lebih dekat terhadap Sally. Malamnya, Sally dan George makan malam bersama di sebuah restoran sambil bercerita tentang masa-masa kecil mereka. Sampai pada saat Sally bilang kalau George adalah satu-satunya sahabat sejati Sally, dan Sally tak mau merusak itu. George hanya terdiam. Sampai pada saat jalan pulang, George beralasan tak enak badan dan akhirnya pulang sendiri. George terlihat galau, berbaring sambil mendengar lagu favoritnya, terus berulang-ulang, terus menerus sampai ia tak memperdulikan telepon masuk dari Sally, bahkan tak memperdulikan sekolahnya. Ia masih berbaring dan mendengarkan lagunya itu. Sampai pada saat George dan Sally berpapasan, mereka seakan tak menyapa satu sama lain. George sangat kecewa. Suatu malam, Sally dan Dustin bertemu di bar cafe. Mereka membicarakan tentang George yang seperti itu. Dustin berkata seharusnya mereka bersama, tetapi Sally bilang kalau mereka hanyalah berteman. George sangat kecewa. Sampai saat tugas mau dikumpulkan, George masih tidak mengerjakannya. Karena itu, ia dipanggil kepala sekolah untuk yang kedua kalinya. Karena ia tak mengerjakan tugas satupun, George diberi dua pilihan, untuk dikeluarkan dari sekolah atau mengerjakan semua tugas yang tak ia kerjakan selama 1 tahun itu dalam jangka waktu 3 minggu ke depan. Jika ada satu tugas tak dilengkap, maka George tidak bisa mendapatkan ijazahnya dan George memilih untuk keluar. Tetapi kepala sekolah memberikan waktu beberapa hari untuk George memikirkan pilihannya itu. Ibu George mendapatkan laporan atas semua itu. Sampainya di rumah, ibunya kecewa dengan dia karena tak melakukan tugas-tugasnya, dan George pun kecewa dengan ayah tirinya itu, berpura-pura bekerja yang hanya berjalan-jalan di kota saja. Ayahnya marah dan mereka berkelahi sehingga ayahnya itu terjatuh. Lalu George pergi begitu saja hingga malam hari. Ia mendatangi rumah Sally. Ketika bertemu Sally, George langsung melakukan apa yang telah disarankan Dustin sebelumnya. Sally menghentikan itu, dan ternyata Dustin ada di sana, dan sepertinya Dustin telah dekat dengan Sally. George kecewa, lalu pergi. Dustin mencoba menjelaskan, karena Dustin terlalu lama jomblo, jadi ia punya rasa. George tetap kecewa, dan lalu pergi. George berjalan terus sendirian di jalanan kota. Hingga pagi, ia bertemu ibunya di taman, yang terlihat seperti depresi. Mereka bercerita, ibu George menceraikan suaminya itu karena memang usaha ayah tirinya itu sudah bangkrut setahun lalu. Ayah George sampai menjual aset usaha ibu George, barang-barang rumah tangga, sampai harus menggadaikan apartemen mereka untuknya. Tetapi mereka tak mendapat apa-apa. Setelah itu, George tergerak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. George pergi ke sekolah dan menemui kepala sekolah dan menyetujui, lalu mengerjakan tugas-tugasnya yang menumpuk itu, dan George harus tetap mengikuti ujian akhir. Saat membawa tugas-tugasnya itu, di jalan ia bertemu dengan Sally yang meminta maaf. George tidak memperdulikan masalah itu. Ia tak punya waktu untuk memikirkannya. Dia harus mengerjakan tugas-tugasnya itu atau ia tak akan lulus. Di rumah, ia mulai mengerjakan semuanya, siang maupun malam harinya. Sampai pada saat Sally meminta George untuk bertemu, dan saat mereka bertemu, Sally bilang tidak menghadiri acara kelulusannya. Dia akan segera pindah. Ibunya pergi dan tinggal di Texas bersama suami barunya. Ia akan pergi bersama Dustin ke Eropa karena pagelaran lukisan Dustin telah terjual habis, dan di situ George langsung mengungkapkan perasaannya pada Sally bahwa ia mencintainya.
yang membuat George lega telah mengatakan hal yang ditahannya sekian lama. Dan ya, mereka berjalan pulang. Ya, seperti sepasang kekasih, Sally pun juga mencintai George. George meminta Sally untuk tetap tinggal, tapi Sally tetap pergi dan berjanji mereka akan bersama nanti suatu saat. Pada hari kelulusan, George sibuk mengantarkan tugas-tugasnya, sedangkan Sally sibuk untuk pergi. Saat di airport, Sally tak juga masuk ke pesawat walaupun namanya telah dipanggil, dan pada acara pengumuman kelulusan akhirnya nama George dipanggil. Ya, yang berarti George lulus, dan begitu juga dengan teman-temannya. Setelah acara itu, George terus memandangi tugas hasil lukisannya itu, yang dimana dia melukis wajah Sally. Tiba-tiba Sally datang. Ia tak jadi pergi bersama Dustin, dan saat melihat lukisan George, Sally merasa tersanjung, dan ya, tamat. Film ini mempunyai story yang sangat baik menurut saya, namun visualisasinya kurang apik dan dialognya ya yang seperti itu. Mau romantis tetapi kurang romantis, mau lucu namun kurang lucu. Tetapi setidaknya ada pesan moral yang bisa kita dapat dari film ini. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini kecuali diri kita sendiri. Jangan terlalu malas dan rebahan melulu. Buatlah dirimu berguna bagi orang lain. Jangan pesimis, kita semua sama. Segitu saja dari saya. Semoga kalian termotivasi dengan pesan-pesan yang kita bisa ambil dari film ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau tidak suka, ya silahkan di dislike. Salam pengangguran Indo.